Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga dalam suasana pandemi ini kalian tetap sehat dan tetap menjaga protokol-protokol kesehatan. Yang terpenting adalah menjaga ibadah sambil berdoa dan menerapkan protokol yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Baiklah, kini kita membahas tentang pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang sangat penting bagi semua manusia. Jadi pendidikan agama Islam, kenapa agama itu penting bagi setiap manusia? Hakikatnya adalah manusia ini makhluk diciptakan oleh Allah yang sangat sempurna, memiliki akal pikiran. Akal pikiran ini jika difungsikan dengan baik, maka dia akan berkembang menjadi lebih baik, menjadi maju dan menjadi sukses. Akal pikiran ini jika tidak bisa digunakan dengan baik, dia akan berakibat fatal. Nah, untuk mengarahkan akal pikiran ini, maka Allah menurunkan syariat, yaitu berupa agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena fungsi daripada agama ini adalah untuk mengarahkan hidup kita, bagaimana hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Inilah fungsi satu agama Islam. Ketika kita tidak memiliki agama, maka hidup kita tidak terarah. Contohnya, maaf bicara, kalian pernah melihat suku anak dalam yang tidak memiliki agama, hidup dengan cara mereka sendiri, bandingkan dengan hidup yang memiliki agama. Nah, ini akan jauh berbeda. Nah, inilah fungsinya agama. Pendidikan agama Islam dilakukan terhadap anak didik untuk mengenal tentang ajaran-ajaran Islam agar nantinya setelah selesai dari pendidikan itu, ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah diyakini secara menyeluruh serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan hidup. Yang terpenting bahwa ajaran Islam ini dijadikan, dihayati dan merupakan pandangan hidup kita. Nah, kalau dalam berbangsa dan negara, pandangan pedoman kita Pancasila. Kalau di dalam kehidupan beragama, kita berpedoman pada Al-Quranul Karim. Dalam beragama, kita beragama Islam. Pendidikan agama Islam sebagai salah satu aspek dasar daripada pendidikan nasional Indonesia yang harus mampu memberi makna dan hakikat pembangunan nasional. Dengan demikian, strategi pendidikan agama di setiap lingkungan tidak saja bertugas memotivasi kehidupan, melainkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar yang bersifat absolut dari Tuhan ke dalam pribadi manusia, sehingga menjadi sosok pribadi yang utuh dan mampu menjadi filter selektor sekaligus penangkal terhadap segala dampak negatif dalam proses maupun dari luar proses pembangunan nasional. Dalam arti bahwa pendidikan Islam ini sebagai pendidikan agama Islam ini merupakan filter, remote control bagi anak didik kita agar dia tidak berbuat semaunya. Karena fungsi agama ini adalah sebagai remote control juga bagi kita untuk berbuat. Dengan agama hidup jadi teratur, dengan agama hidup jadi terarah, dengan agama hidup jadi bermoral, dan dengan agama hidup mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan agama Islam juga memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai penanaman ilmu kepada peserta didik agar mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi pendidikan agama Islam ini membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Nah,
ketika seseorang itu tidak memiliki agama, maka dia rancu hidupnya. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. H3 halal, haram, haram. Nah, ini yang nggak benar. Jadi agama ini fungsinya agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, sebagai pencegah, pendidikan agama Islam diajarkan tidak lain berfungsi sebagai pencegah perilaku siswa agar tidak melenceng ke dalam hal-hal yang negatif. Agama tadi seperti saya terangkan bahwa agama ini mengarahkan agar hidup kita menjadi teratur. Nah, dengan adanya agama maka kita menjadi sebuah antivirus, sebuah pencegah bahwa kita tahu berzina ini nanti haram secara agamanya. Kemudian membuat malu orang tua dan keluarga. Kemudian menjadi beban hidup, dan anak kita juga menjadi anak yang tidak diciptakan dalam keadaan dihalalkan. Nah, ini ada dalam agama Islam, ini ada dalam agama kita. Nah, oleh karena itu maka fungsi daripada agama Islam ini mencegah dari perilaku yang melenceng, bahwa minum-minuman, mabuk-mabukan ini haram, ini tidak boleh. Nah, kita kaji secara kesehatan, kalau minum-minuman ini berapa sel-sel saraf yang rusak. Kalau kita melakukan memakai narkoba, berapa sel saraf kita yang rusak. Nah, ini semua ada kaitannya, baik secara ilmu kedokteran ataupun secara ilmu keagamaan. Nah, inilah fungsinya agama Islam. Islam itu emang benar-benar indah, seindah-indahnya. Islam tidak sempit, sesungguhnya agama Islam ini luas, lapang, dan tidak ada istilah teror dalam Islam. 3, sebagai perbaikan. Dengan pembelajaran agama Islam kita diharapkan nantinya siswa dapat berubah sikapnya dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak bermoral menjadi bermoral. Nah, inilah fungsi daripada guru pendidikan agama Islam. Seorang guru harus bisa merubah karakter siswa, sikap siswa, adat istiadat siswa yang tidak baik, mulai dari tutur bicaranya, tutur sapanya, sampai ke hal-hal lain yang berkaitan dengan peri kehidupan mereka sehari-hari. Ini dirubah dalam pendidikan agama Islam. Itu fungsi daripada pendidikan agama Islam itu. Kemudian sebagai yang keempat, sebagai pengarah. Pendidikan agama berfungsi sebagai pengarah tingkah laku manusia agar senantiasa berbuat di jalan Allah. Nah, kalau kita sudah berada di jalan Allah, insya Allah kita sudah berada di rel aman. Kita sudah berada di jalur yang aman. Dunia bahagia, akhirat pun menanti kita. Jadi jangan takut, anak-anakku sekalian, mahasiswa sekalian. Materi PAI ini memang satu materi yang cukup berat, tapi kalian sebagai calon-calon guru pendidikan agama Islam, kalian bukan saja merubah anak didik, tapi kalian dulu yang akan berubah menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai Islami. Oke, mungkin ini materi kita hari ini pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat. Kalian menjadi mahasiswa, calon-calon guru yang memiliki akhlak Islami, mampu merubah anak didik kalian menjadi anak didik yang sukses, baik secara moralitas atau akhlak, dan memiliki masa depan yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.